Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, pernah nggak kita ini berpikir ya bahwa hidup ini sebenarnya mengalir dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, kemudian darah yang terus bergerak tanpa henti di dalam tubuh kita. Pembuluh darah ini adalah sungai kehidupan ya, yang menjaga kita tetap hidup, segar dan berenergi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat RDI. Senang sekali di kesempatan siang hari ini, di hari Selasa tanggal 11 November 2025 atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Saya Zulkifli bisa hadir kembali di program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan siang hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, namun kadangkala luput dari perhatian kita. Menjaga aliran kehidupan, peran pembuluh darah dalam kesehatan tubuh. Bersama dokter spesialis bedah vaskular dan endovaskular dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, ada Dr. Krisna Agung Prabowo, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah sehat. Sempat kehujanan nih kayaknya nih ya. Iya, Masya Allah. Ini tapi baru pertama ya dokter ke RDI ya? Iya, baru pertama. Ya, senang sekali dokter. Siang hari ini dokter bisa hadir ke studio dan kita ingin nanya lebih jauh nih tentang peran pembuluh darah ini ya dalam kesehatan tubuh. Nah, buat sahabat RDI yang ingin berpartisipasi di acara ini, yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Krisna, silakan Anda manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081 334 183 554 ya. Sekali lagi nomor WhatsApp kami 081 334 183 554. Atau bisa juga untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan lewat platform kami. Kita ada di Facebook, ada di TikTok, ada juga di Instagram. Termasuk juga kita ada akun di YouTube ya, di RDI FM Malang. Nah, Anda yang sedang menonton di semua media platform tadi, Anda juga bisa ajukan pertanyaan Anda di sana, tuliskan pertanyaan Anda di sana, atau Anda sekedar ingin menyapa juga boleh. Kalau yang TikTok biasanya jangan lupa untuk di tap-tap layarnya ya, biar program ini semakin menyebar, algoritmanya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari obrolan kita di siang hari ini. Baik, dokter. Sebelum kita bahas lebih jauh ya, mungkin banyak pendengar yang ingin tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembuluh darah itu dan bagaimana sebenarnya sistem ini bekerja di tubuh kita. Jadi seperti apa sih dan apa ada jenis-jenisnya gitu tuh dokter? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu pendengar Radio Dakwah Islam yang dimuliakan oleh Allah, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai baik-baik penciptaan. Nah, kita ini oleh Allah dibuat dalam sebuah sistem yang sangat-sangat teratur, yang semua itu berjalan dengan aturan-aturan yang sangat-sangat saintifik ya. Jadi inilah menunjukkan bahwasanya kita ada yang menciptakan, ada pencipta dari semua ini. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dengan berbagai macam sebuah sistem, berbagai macam organ yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Kita mempunyai organ otak ya, kemudian mempunyai organ liver, pencernaan, jantung dan organ pembuluh darah. Nah, semua organ itu saling terkait ya, saling dihubungkan oleh satu organ yang namanya vaskuler, yaitu pembuluh darah. Ya, tentunya pompanya dari jantung, kemudian pipa-pipanya itulah yang mengalirkan darah. Yang darah ini kita tahu membawa makanan, membawa oksigen yang dibutuhkan untuk kehidupan organ-organ yang lain. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwasanya pentingnya sebuah organ yang namanya vaskuler atau pembuluh darah untuk keterlangsungan kehidupan organ-organ yang lain. Bisa jadi manusia bisa tidak punya liver ya, orang bisa dengan
transplant liver ya, kemudian bisa jadi tidak punya ekstremitas atau organ gerak, tapi orang tidak akan pernah bisa hidup tanpa dia punya pembuluh darah, karena darah ini dialirkan sebagai ruh kehidupan pada semua organ, dialirkan oleh satu organ yang namanya vaskuler atau pembuluh darah. Itulah pentingnya pembuluh darah yang harus kita rawat dan kita jaga dalam tubuh kita sebagai rasa bersyukur kepada Allah. Itu pembuluh darah sendiri apakah ada berbagai jenis istilahnya, Ya, dokter? jadi pembuluh darah kita ini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh kita. Kemudian ada pembuluh darah vena yang membawa darah dari organ ke jantung. Dan ada pembuluh darah yang menghubungkan kedua pembuluh darah itu bernama pembuluh darah kapiler. Ya, jadi dia ada satu jembatan connecting yang menghubungkan dua pembuluh darah besar tadi, yaitu pembuluh darah yang kecil berupa anyaman-anyaman pembuluh darah ya, yang menghubungkan antara dua pembuluh darah tadi disebut pembuluh darah kapiler. Apakah dari masing-masing pembuluh darah itu ada yang punya peran yang paling penting, atau yang kan kalau biasanya kejadian kalau ada orang kecelakaan terluka, ada yang lukanya bisa keluarnya banyak, ada yang tidak, itu pengaruh dari pembuluh darah itu tadi, dokter? Ya, jadi Allah menciptakan tiap-tiap pembuluh darah itu dengan kekhasan masing-masing dan bekerja atas perintah Allah ya, dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau pembuluh darah arteri ya, yang dia berfungsi membawa darah dari jantung ke organ ya, pembuluh darah ini tentunya membawa darah yang kaya dengan nutrisi, kaya dengan oksigen ya, tentunya dia mempunyai aliran yang lebih keras ya, karena dia harus mensuplai kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi dari organ yang dituju ya. Dan pembuluh darah balik ya, tentunya ini dia mempunyai aliran yang dia lebih lambat daripada arteri. Balik ya. itu yang vena itu vena, dia. ya. Dan dia punya kekhasan. Pembuluh darah arteri ini dia terdiri atas 3 bagian ya. Karena dia membawa darah dengan tekanan tinggi, maka dia punya bagian yang lebih kompleks. Ya, jadi ada lapisan yang paling dalam ya, yaitu lapisan intima ya. Dia sangat halus, sangat smooth sekali untuk jalan aliran darah ini ya. Karena darah ini sebenarnya tidak hanya cairan, tapi di dalamnya juga ada partikel-partikel ya, ada sel darah merah, ada partikel trombosit ya, leukosit dan segala macamnya ya, termasuk sel-sel pertahanan tubuh. Dia butuh aliran yang laminer ya, yang teratur, sehingga permukaannya itu harus didesain begitu smooth ya, begitu tidak menjadikan darah itu mengalir secara turbulensi ya. Kemudian ada lapisan otot ya, karena ini kan tekanan tinggi ya, dia ada lapisan otot. Nah, lapisan otot ini yang memperkuat dinding pembuluh darah. Bayangkan kalau seumpama tekanan tinggi, tidak ada lapisan otot, maka pembuluh darah ini akan menggelembung ya, dengan tekanan tangan sial yang tinggi ya. Terus kemudian lapisan yang paling luar ya, lapisan yang cukup keras ya, yang dia mencegah supaya tidak ada kuman yang bisa masuk ke dalam aliran darah ya, yang cukup rapat ya, disebut lapisan adventisia ya. Sementara lapisan pembuluh darah vena ini lebih tipis lagi ya, karena dia tidak memerlukan tekanan tinggi ya. Nah, sehingga pembuluh darah ini punya kekhasan yang vena ini. Ibaratnya darah dari kaki naik ke jantung, dia harus melawan gravitasi. Kalau arteri itu dipompa oleh jantung, jadi dia ada tekanan yang cukup tinggi untuk ke organ. Nah, kembalinya ke jantung, ini dia harus melawan gravitasi. Maka pembuluh darah vena ini, terutama yang ada di kaki, dia punya katup. Nah, pada arteri tidak punya. Ya, sehingga dia memainkan fungsi dan perannya masing-masing dari masing-masing itu ya. Nah, ini yang semua ini under design ya, yang tidak ada pendesain yang lebih hebat kecuali Allah SWT. Masya Allah. Nah, saya pernah baca, dokter, itu katanya itu kalau pembuluh darah di tubuh manusia itu kalau misalnya disambung semuanya itu
satu orang ini bisa sampai 100.000 kilometer, benar nggak? Iya, itu sampai 100.000 mil, Pak. Masya Allah. Jadi Satu memutar orang itu ya? satu orang. Yang ada Iya. pembuluh darah di dalam tubuhnya itu ya? Dia ibarat memutari bumi ini sebanyak 3 kali Wah, Masya Allah. yang di dalam Iya, kita. iya. Ya, kita ini sebenarnya sangat kaya sekali. Iya, iya. Ya, satu contoh saja ya. Kita berpikir berapa tuh panjang pembuluh darah 100.000 mil. Sementara kalau satu organ pembuluh darah saja itu harus digantikan pembuluh darah buatan. Nanti Bapak bisa cek ya. Ada namanya prostesis untuk pengganti pembuluh darah ya. 40 sentinya ya itu 30 juta. Bayangkan 30 beberapa juta. kayanya Ya kita Allah, ya. dikalikan sekian mil. Inilah yang membuat kita ini harusnya bersyukur Iya. kepada Allah ya. Kita dikasih organ yang di dalam tubuh kita ini, kalau dirupakan dalam bentuk material, mungkin sangat luar biasa. Kita ini termasuk diberi kekayaan oleh Allah. Ya. Nah, peran dari pembuluh darah sendiri ya untuk menjaga organ-organ tubuh vital, misalnya Iya. ke jantung dan otak itu sendiri gimana ini, Dok? Ya. Jadi sementara jantung pun sebagai pompa itu ada pembuluh darah yang menghidupinya ya, kita sebut koroner ya, arteri koroner. Nah, yang lebih ahli di sana memang cardiac surgeon ya, bedah jantung dan dokter jantung ya. Kami dokter bedah pembuluh vaskuler ini kita dididik untuk sebagai ahli di bidang pembuluh darah di luar jantung dan otak. Oh, Iya, beda, yang di otak. ada sendiri-sendiri ya, Dok, kita ya? ini harus sangat spesialistik karena ilmu terus berkembang. Betul. Maka begitu luasnya ilmunya Allah ini, kita harus belajar lebih mendetail. Makanya dokter ini subspesialis lagi ya, Iya, khusus di situ ya? subspesialis lagi khusus di situ. Nah, yang kami pelajari itu pembuluh darah arteri, vena dan limfe. Limfe ini juga merupakan satu organ di dalam tubuh manusia ya, yang membawa sirkulasi juga. Limfa itu yang orang bilang limpa itu ya? Bukan. Oh, malah yang beda Bukan. ya? Ya, lymph ya. Oh, lymph. Ya. Itu fungsinya apa tadi? Jadi fungsi lymph ini adalah membawa sirkulasi sel-sel kekebalan tubuh. Ya, jadi pasukan khusus kita ini Di situ. yang di dalam darah ini bisa dikeluarkan lewat saluran limfa tadi untuk ke organ-organ yang mungkin dia mengalami infeksi, mengalami gangguan ada kuman di situ, jamur dan segala macamnya. Nah, dokter, apa yang terjadi ya ketika misalnya terjadi gangguan ini di aliran pembuluh darah kita ini? Ya, jadi kalau gangguan aliran, Pak, ini secara logika ya, kita belajar secara ilmu fisika ya, kalau dulu kita belajar hukum Bernoulli ya, hukum fluida bergerak itu ya. Jadi gangguan aliran ini sebenarnya itu ada 2 aja sih. Satu tersumbat, yang kedua bocor. Oh, Kan itu saja. Kalau Bapak ibaratnya ada pipa di rumah, masalahnya kan tinggal 2 itu. Kalau nggak pipanya tersumbat atau pipanya bocor. Nah, Tuhan itu memberi mekanisme yang luar biasa atas organ ini tanpa perintah kita. Kalau ada satu pembuluh darah tersumbat, maka pembuluh darah yang tadinya di sekitar yang tidak begitu penting ya, itu menjadi pembuluh darah utama diciptakan. Jadi begitu tersumbat muncul pembuluh darah yang baru. Oh, dia tumbuh sendiri ya? Sebenarnya sudah ada, cuman karena aliran utamanya ini lancar, dia hanya ke yang samping-samping saja. Nah, begitu aliran utamanya ini tersumbat, maka akan timbul pembuluh darah baru namanya kolateral. Begitupun kalau bocor. Nah, begitu ada pembuluh darah yang bocor, maka ada namanya sel-sel yang ada di dalam darah kita yang nutup bocornya itu. Sel platelet namanya. Dia nutup di situ. Dan itu bekerja dengan otomatis. Bukan otomatis ya. Artinya disuruh bertasbih oleh Allah untuk menjalankan perintah itu. Itu. Masya Allah. Luar biasa. Dan ini yang dipelajari dokter, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi sahabat RI, luar biasa, Allah itu memberikan kesempurnaan di tubuh manusia ya. Sementara kadang-kadang kita mengabaikan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita, mengabaikan bagaimana hidup sehat ya, merusak tubuh kita sendiri ya. Betul. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol kita. Dan sahabat RI, silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Krisna,
Anda bisa memanfaatkan nomor WhatsApp kami di 0813341833 ya. Sekali lagi, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Kresna Agung Prabowo, spesialis bedah dengan subspesialis bedah vaskular dan endovaskular dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di WhatsApp kami 081334183554. Atau kalau Anda saat ini sedang menyaksikan lewat channel YouTube ataupun Facebook, Instagram, dan juga di TikTok, Anda juga bisa manfaatkan media platform yang sudah kami sediakan di kolom komentar untuk bertanya langsung dengan beliau. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih akan lanjutkan lagi program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, yang merupakan kerjasama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan siang hari ini topik kita adalah menjaga aliran kehidupan, peran pembuluh darah dalam kesehatan tubuh bersama dokter spesialis bedah vaskular dan endovaskular dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, Dr. Kresna Agung Prabowo. Baik dokter, kita akan lanjutkan ngobrol nih. Tapi saya tertarik ini sebelum kita masuk ini ya lebih dalam ke topik kita ini kan, dokter ini spesialis bedah dengan subspesialis bedah vaskular dan endovaskular. Dan dengar-dengar nih sahabat RDI, di Indonesia hanya ada sekitar 120-an dan di Jawa Timur pun hanya ada 3 dokter ya. Mungkin bisa diceritakan nih dok, sebenarnya apa sih ini? Kenapa kok kayaknya masih langka ya dokter ya? Ya, jadi memang keilmuan kedokteran ini terus berkembang di dunia ya. Nah, salah satunya yang terus berkembang, salah satunya adalah keilmuan di bidang bedah vaskuler. Ya, karena penyakit-penyakit di bidang bedah vaskuler ini juga semakin variatif, maka kita perlu mengembangkan subspesialisasi di bidang itu. Ya, pada dasarnya kami adalah dokter bedah yang mengambil subspesialisasi di bedah vaskuler dan endovaskuler. Selama ini pendidikannya cuman ada di FKUI ya. Ya, barusan terakhir di UNAN untuk buka itu pendidikan bedah vaskuler dan endovaskuler ya. Karena pendidikannya hanya di FKUI, tentunya mencetaknya juga tidak banyak begitu ya, sehingga masih sangat langka di Indonesia dan sebagian besar distribusinya hanya di kota-kota besar. Ya kan, jadi kita referral, memang kita ini subspesialis referral ya, yang dirujukin dari banyak spesialis bedah dan spesialis-spesialis yang lain ya, untuk terkait keilmuan bedah vaskuler ini. Yang menarik tadi yang tadi sempat kita ngobrol sebelum kita on air ya. Kenapa kok di Cina ini? Kayaknya Cina ini memang cukup maju ya untuk pengetahuan mereka tentang pembuluh darah atau tentang kesehatan pada umumnya, atau gimana ini dok? Iya, kita tahu sekarang paradigma dunia ini kan ya, antara barat dan timur ya, mulai dari dulu ya, antara Yunani dan Persia gitu ya, sampai sekarang pun peradaban itu terus berjalan. Barat dengan Eropa dan Amerikanya, timur dengan Cina dengan Turkinya ya. Jadi Cina ini sekarang sudah menjadi negara maju, bukan berarti saya pro Cina ya, saya tetap NKRI ya. Jadi di Cina itu dengan penduduk 1,4 miliar, maka case-nya cukup banyak. Ya. Kemudian teknologi yang dibuat untuk China untuk merilis teknologi itu sangat cepat. Ya, kita tahu kadang Cina itu punya teknologi ATM ya, adopsi, tiru dan modifikasi. Ya. Dengan penduduk yang cukup banyak, kemudian dia berani bereksplorasi
dengan sistem pemerintahan yang komunis ya, yang kadang-kadang tidak ada hak pilih, ya kita bisa akhirnya kedokteran di Cina itu cukup maju pesat karena disupport oleh kekuasaan pemerintah gitu. Dan kadang-kadang transplant, kemarin waktu saya pendidikan di sana kita mengganti transplant aorta. Kebetulan saya di Cina belajar khusus untuk aorta. Aorta itu pembuluh darah besar yang keluar dari jantung ya, cukup besar yang mengalirkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah utama, dia pecah ke kepala menjadi karotis dan mengaliri otak, kemudian ke tangan kanan kiri dengan subklavia menjadi pembuluh darah tangan, ke bawah pun setelah lewat perut itu ke ginjal kanan kiri, ke usus dan segala macamnya, itu utamanya di aorta. Nah, saya belajar di sana pun berbagai macam operasi aorta itu lebih daripada mungkin, karena kiblatnya kedokteran ini kalau nggak timur ya barat ya, kalau barat ke Jerman ya, ke Amerika, Cina itu salah satu kiblatnya. Operasi aorta yang di Indonesia mungkin ya, saya belajar di RSCM waktu sebelum ke Cina itu mungkin 1 minggu 1 ya. Tapi di Cina itu sehari bisa 7. Masya Allah. Dengan berbagai macam alat, yang baik itu alat dari Eropa termasuk alat buatan mereka sendiri. Itu. Buatan mereka sendiri alat-alatnya ya? Iya, buatan mereka sendiri. Industrialisasi mereka, alat kesehatan banyak dibuat di Shenzhen itu ya. Itu cukup variatif dan tidak kalah dengan buatan Eropa. Ya, kalau dulu bilang mocin gitu ya. Sekarang nggak cuma mocin ya. Mocin ya. Nah, rupanya disitulah saya tertarik untuk belajar. Nah, dari Cina itu saya juga belajar banyak tentang bagaimana kebudayaan timur ya, dalam sisi pengobatan ya. Nah, itu. Makanya kemarin sebelumnya saya coba apply kedua ya ke Jerman dan ke China. Ya, tapi saya pilih untuk ke China. Ya, itu. Ya. Dan di Jawa Timur sendiri cuman ada 3 ya dokter ya? 3 ya. 2 di Dr. Sutomo Surabaya. Satu di Malang. Satu beliau di RSI Aisyah Malang ya. Jadi ini kesempatan ini buat sahabat RDI di RSI Aisyah Malang, ada Dr. Krisna ini. Anda bisa datang ke RSI, terutama biasanya yang kalau ke dokter itu kalau apa sih terkait dengan penyakit apa sih dok gitu itu? Ya, jadi cukup tadi disampaikan sebagaimana judul ya, pembuluh darah itu sebagai sumber kehidupan ya. Tentunya pembuluh darah yang kasus apa yang datang ke kami ya, kasus yang terkait dengan sumber kehidupan dari organ tersebut. Contoh, otak itu yang mengaliri adalah pembuluh darah berdasar dari aorta dia ke karotis. Seringkali orang dengan stroke itu kita temui dengan sumbatan atau penyempitan dari pembuluh darah karotis. Jadi kadang-kadang pasien dengan stroke berulang ya, kemudian itu biasanya ada masalah di karotisnya. Kita benerin di situ baik dengan stenting atau operasi terbuka ya. Kemudian pasien dengan gangguan pembuluh darah yang ke kaki. Ya, kita sering kali dengan dengar luka di kaki yang nggak sembuh-sembuh. Kita obatin dengan berbagai macam pembedahan, wound treatment ya. Ternyata kalau nggak ada aliran darah ke kaki ya juga nggak akan sembuh. Nah, saya belajar untuk memperbaiki aliran darah ke kaki. Satu contoh itu. Kemudian gangguan-gangguan trauma ya. Jadi orang kecelakaan ya. Kemudian robek pembuluh darahnya ya, itu kita juga melakukan repair terhadap itu. Belum lagi pembesaran pembuluh darah aorta ya. Nah, sehingga sekarang teknologinya ini bedah vaskuler ini, kalau dulu the big surgeon at the big incision. Dokter bedah yang hebat itu yang insisinya luas. Sekarang sudah menjadi minimal invasif. Malah harus kecil. Iya, bedah pembuluh darah itu sekarang bisa melakukan terapi bedah terbuka atau endovaskuler tadi. Jadi seringkali kita katakan ada penyempitan pembuluh darah, nggak perlu dilakukan operasi terbuka. Hanya menggunakan satu tusukan jarum, kita bisa masukkan alat ke seluruh pembuluh darah yang di tubuh kita untuk kita buka. Jadi tidak ada insisi. Itu. Terus yang kedua problem vena ya, itu arteri. Vena itu seringkali kita ada sumbatan vena ya. Jadi kakinya bengkak. Ya kan? Nah, itu problemnya adalah di
bisa terjadi karena sumbatan atau gangguan kelainan katup atau kita sebut dengan CVI ya, chronic vein insufficiency. Orang awam bilang varises. Oh iya, iya. Ya, kadang-kadang luka di kaki nggak sembuh-sembuh, dikira kaki diabetes, kebetulan sakit diabetes juga, tapi problemnya bukan arteri ternyata, problemnya vena. Inilah yang sering kali karena bedah vaskuler kemarin belum ada, sekarang sudah ada kasusnya mencuat. Oh, karena Ya, akhirnya jadi tahu jadi ya. tahu. Iya, iya. Nah, Oh, oke. itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian berikutnya adalah kelainan-kelainan bawaan. Jadi kadang-kadang ada bengkak di salah satu wajah, ya. Ternyata di situ ada gangguan kelainan bawaan. Nah, yang kami juga sering tiap hari kami temui adalah pasien dengan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini kita combine dengan dokter nefrologi sebagai dokter yang melakukan perawatan untuk ginjalnya dengan berbagai macam treatment, salah satunya cuci darah. Kalau bedah vaskuler kita buatkan aksesnya. Jadi kita sambung arteri dan vena untuk sebagai akses cuci darah. Ya, atau bisa orang awam sebut avisan gitu ya. Nah, itu sebagai akses cuci darah. Termasuk pemasangan kateter double lumen untuk pasien-pasien gagal ginjal ya, karena itu merupakan akses kehidupan mereka. Sebegitu pinternya dokternya, begitu hebatnya mesin pencuci darahnya, tapi nggak bisa disambungkan ke tubuh, nggak akan berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Nah, itu salah satu yang kita kerjain. Oh ya, tadi yang terkait dengan ini, dokter, perbedaan antara kalau penyakit arteri dengan penyakit apa tadi, vena ya? Vena itu sebenarnya gimana tadi itu? Ya, kalau penyakit arteri ini dia memang terkait dengan vaskularisasi ke organ. Jadi aliran darah yang ke organ. Ya, tergantung organ mana yang terkena imbasnya. Kalau ada stenosisnya atau gangguan arterinya di karotis, tentunya aliran darah ke otak juga akan berkurang. Bisa terjadi sumbatan, ya, stroke, ya, bahkan stroke-nya bisa berulang. Kadang hanya dilihat otaknya, tapi aliran darah yang dari pembuluh darah yang mensuplai otak itu tidak terdeteksi baik. Itu. Kemudian contohnya lagi kalau arteri yang menghidupi kaki, ya biasanya karena pasien-pasien diabetes, ya lukanya juga nggak sembuh-sembuh, ya. Nah, itulah penyakit arteri. Kalau vena itu penyakit yang dia membawa aliran darahnya dari organ ke mana tubuh, ke jantung, ya. Nah, penyakitnya banyak, ya. Salah satunya itu tadi ya varises, ya. Kemudian deep vein thrombosis, ya. Ada sumbatan di venanya, bisa di vena-vena dalam atau vena-vena yang luar, ya. Kalau sumbatan di vena sentral, kadang-kadang bengkak wajahnya, tangannya bengkak. Nah, itu biasanya ada di vena yang dimasuk ke jantung. Jadi cukup banyak case yang kami hadapin begitu. Luar biasa, berarti memang butuh ilmu dan butuh orang seperti dokter memang untuk bisa menangani hal seperti itu ya. Nah, dokter, tanda-tanda awal apa ini yang perlu diwaspadai kalau kita pengen tahu nih, terutama terkait dengan pembuluh darah yang bermasalah ini? Ya, oke. Untuk tanda-tanda awal ya terkait dengan pembuluh darah perifer ya. Perifer yang ada, perifer itu artinya di luar jantung gitu ya. Nah, itu kalau seumpama yang terkait dengan karotis, pasien sering kali pingsan, ya, sinkop, ya, kehilangan kesadaran. Kemudian yang kedua, pasien dengan stroke berulang, atau gejala stroke tiba-tiba lumpuh, TIA, kemudian dia pulih kembali. Nah, ini tanda-tanda awal ada gangguan di karotis, ya. Untuk yang di kaki, seringkali pasien ini jalan 1 kilo kok tidak nyeri ya. Sekarang jalan hampir 500 meter saja atau 200 meter kakinya nyeri. Nah, berarti ada aliran darah yang ke kaki yang berkurang. Nah, ini tanda awal, namanya claudication intermittent. Itu harus kita waspadai gangguan arteri. Nah, gangguan vena yang sering kali terjadi adalah kaki ini sering bengkak atau kadang pegal yang kita nggak ada activity.
Ya, ya. Nah, itu biasanya ada gangguan katup di venanya. Nah, biasanya kayak ini kerjaan kita nih ya, sering duduk, berdiri lama. Nah, itu sering kali terjadi gangguan pada katupnya. Kakinya terasa bengkak, pegal yang sangat ya. Kadang-kadang sampai berubah warna kulit. Itu. Ini yang harus kita waspadai ya terkait dengan gangguan arteri atau vena. Atau yang kedua, atau berikutnya adalah bengkak di wajah. Nah, ini gangguan aliran balik dari wajah ke jantung, ada hambatan biasanya. Nah, ini yang harus tanda-tanda awal ya. Dok, kalau untuk gangguan-gangguan seperti itu ya, biasanya penanganannya seperti apa? Apakah memang harus selalu dibedah atau ada cara yang lain juga atau seperti apa nih, Dok? Kalau misalnya orang stroke kan, kalau misalnya terjadi di otak kan ada pendarahan bisa itu dibedah ya. Tapi kalau yang seperti yang tadi itu, yang lain-lain itu, apakah semua solusinya adalah bedah atau apa? Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui itu kayak gitu, Dok? Ya, tentunya kalau kita ngomong tentang treatment ya, semua kembali kepada konsep preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Preventif itu yang penting ya, faktor-faktor resiko terjadi gangguan pembuluh darah itu salah satunya diabetes, hiperkolesterol ya, lifestyle. Nah, ini yang harus dicegah ya. Kemudian untuk kalau dia sudah terjadi sakit. Nah, saat terjadi sakit itu tentunya tidak hanya dengan pembedahan ya, bisa dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan ya. Atau dengan suportif seumpama gangguannya CVI, gangguan katup. Kadang tidak harus dibedah, bisa pakai stocking ya, medical kompresi ya. Kalau sudah grade-nya memang tidak bisa dikoreksi dengan obat, tidak bisa dikoreksi kelainannya dengan suportif yang lain, barulah alternatifnya adalah pembedahan. Ya, kemudian setelah pembedahan tentunya rehabilitatifnya juga kita lakukan. Itu. Nah, faktor risiko nih ya, seperti sekarang ini ya tadi kayak hidup dokter ya, seperti merokok, terus juga kolesterol tinggi. Apalagi sekarang ini kan orang suka wisata kuliner gitu ya. Makannya udah gak kayak dulu. Sekarang pokoknya ada makanan baru di mana-mana didatengin ya. Akhirnya menimbulkan obesitas gitu. Nah, ini kayak begini kan juga sering menjadi faktor penyebabnya itu tadi ya. Nah, itu seberapa besar nih pengaruh faktor itu terhadap pembuluh darah kita nih, Dok? Iya, itu kaitannya erat sekali ya. Ibarat dua sisi mata uang. Ya. Jadi faktor pembuluh darah itu terjadi kelainan karena bisa jadi karena dindingnya terjadi tumpukan plak lemak. Ya, ini disebabkan oleh kolesterol yang cukup tinggi. Kemudian bisa dipengaruhi oleh isinya, kekentalan darah. Ya, kekentalan darah bisa disebabkan oleh gula darahnya yang cukup tinggi. Ya, metabolic syndrome karena tensinya juga, obesitas. Makanya kembali ke konsep Rasul sebenarnya. Kalau makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Bahkan Umar itu mengatakan dalam makolahnya, cukup sebuah petaka bagi kita kalau kita ini punya perut buncit. Jangan lihat ke saya dong. Iya, saya juga ini, Pak. Jadi obesity, central obesity, penumpukan lemak yang tinggi pada organ yang dalam. Bukan hanya yang di bawah kulit, tapi organ yang dalam. Ini sangat berpengaruh terhadap gangguan pembuluh darah pasti. Itu. Exercise, olahraga. Ya, kita kadang-kadang kita masuk 1000 kalori, keluarnya cuman 500 kalori. 500-nya disimpan dalam bentuk fat. Yang sering juga kalau saya itu habis olahraga gitu, jalan 45 menit gitu ya. Habis kalau dirampal itu terus habis itu berhenti makan. Makanya balik lagi. Iya. Itu sangat mempengaruhi ya gaya hidup seperti itu, Dok, ya. Dan pembuluh darah ini yang harus diwaspadai karena lifestyle yang seperti itu yang tidak sehat. Betul. Itu ya, faktor resiko itu erat sekali dengan angka kesakitan pembuluh darah. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi, Dokter. Saya juga mau menyapa ini untuk yang sudah masuk lewat YouTube ini, Ibu Lili Lutfiah. Assalamualaikum, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, barakallahu fikum. RSI Aisyah punya dokter ahli bedah yang
tidak kaleng-kaleng. Waduh, kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng gimana nih bunyinya kelontang-kelontang gitu. Terus Ibu Elo Mahsuna juga terima kasih, alhamdulillah nyimak barakallahu fikum. Dokter Krisna juga salam ya dari Ibu Elo Mahsuna. Nah, kemudian ini pertanyaan nih dokter dari Ibu Lili Lutfiah nih. Assalamualaikum dokter, mau bertanya apakah varises di kaki harus dioperasi? Matur nuwun dokter, jazakumullah khairan. Ya, jadi varises di kaki itu patofisiologinya, penyebabnya adalah problem di katup venanya, terutama vena-vena yang ada di superficial ya. Nah, untuk varises itu ada gradingnya. Dari C1, grade 1 sampai dengan grade 6. Ya, untuk grade 1 itu biasanya hanya dia nggak ada keluhan. Ya, dia nggak ada gambaran pembuluh darah yang membesar. Tapi sering rasa pegal, nggak enak di betis. Ya, nah untuk itu tidak perlu operasi. Ya, cukup lifestyle-nya. Lifestyle-nya biasanya ibu-ibu nih kadang-kadang suka pakai high heel, sepatu tinggi ya, sehingga otot-otot kaki tidak biasakan untuk kontraksi. Ya, jadi darah terkumpul di bawah cukup banyak. Ya, itu lifestyle-nya. Kemudian faktor resikonya adalah obesitas. Ya. Nah, obesitas kurangi dari berat badannya. Ya, yang kedua sering berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama. Ya, itu C1. Kemudian C2 itu dia ada gambaran kebiruan sedikit-sedikit di kaki itu ya. Pelebaran dikit-dikit ya. Atau kadang ada agak melebar gitu ya. Nah, itu tidak harus dilakukan tindakan operatif. Ya, lifestyle kemudian supporting dengan stocking, medical kompresi dan obat-obat untuk memperkuat dinding pembuluh darahnya. Tidak harus. Begitu sudah masuk stadium 3 itu sudah bengkak. Nah, inilah cut off untuk kita melakukan tindakan operatif. Ya, itu sampai dengan ada perubahan warna kulit, jadi lebih hitam dan ada luka atau ulcer di kaki yang tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau sudah masuk tahap itu operatif. Ya. Dokter, itu berubah warna itu sebenarnya itu hitam atau biru sih sebenarnya dokter itu? Nah, disinilah perbedaan ya. Kalau ada gangguan arteri, artinya ada oksigenasi yang ke bawah terganggu. Tentunya akan menyebabkan sianosis, warna kebiruan. Kaki jadi lebih dingin. Ada warna kebiruan. Kadang-kadang gangguan itu saat kita di tempat dingin semua. Ya kan, di tempat dingin gitu, kita ada di puncak semua. Tiba-tiba ujung-ujung jari kita menjadi dingin dan agak kebiruan. Itu ada gangguan arteri. Nah, kalau gangguan vena lebih cenderung dia kulitnya akan menjadi lebih gelap. Orang yang kayak mengalami gangguan jantung, sakit jantung itu biasanya kan kakinya ada hitam gitu juga ya dokter? Iya, jadi salah satu pompa daripada darah ini kan jantung. Begitu jantungnya ada masalah, pompanya nggak jalan, otomatis aliran darah ke kakinya juga akan berkurang. Nah, itu gangguan arteri. Nah, gangguan jantung juga bisa menyebabkan gangguan vena. Ya, kakinya jadi bengkak. Ya. Bengkak itu karena apa sih sebenarnya dok? Kan justru di situ aliran darah tidak lancar ya, tapi kenapa malah menjadi bengkak gitu? Atau karena dia alirannya numpuk di situ nggak kembali atau gimana? Ya, salah satunya itu. Jadi aliran baliknya itu terganggu. Ya, kalau disebabkan bengkaknya karena problem vena ya. Tapi bengkak kan juga banyak. Orang gagal ginjal juga bengkak. Orang juga dengan dekom cordis juga bengkak ya. Gangguan albumin juga bengkak. Tapi bengkak yang disebabkan oleh aliran balik biasanya hanya pada kaki. Ya. Bisa 2 kaki atau salah satu kaki. Baik, dokter, nanti kita lanjutkan lagi. Sahabat RDI, ngobrol kita di Ngopi on the Air untuk siang hari ini masih ada waktu masih ada 15 menit lagi waktu ke depan. Silakan buat Anda yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Krisna, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554. Atau kalau Anda sekarang sedang menyaksikan acara ini lewat media platform kami, baik yang di Facebook, di Instagram, di TikTok, Anda juga bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di sana ya. Untuk yang di TikTok jangan lupa untuk di tap-tap layarnya, kemudian juga boleh dibagikan acara ini
karena insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI FM dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Thalib mengajak untuk terus mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, agar Anda senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan pencerahan, dan senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Saat ini 50 menit sudah lepas dari jam 1 siang. Di Kota Malang cuacanya cukup adem ya, karena sudah diguyur hujan mulai tadi sekitar jam setengah 1, jam 12-an ya. Bagaimana dengan di tempat Anda? Mudah-mudahan siang hari ini semuanya tetap semangat ya. Apalagi di program Ngopi on the Air ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat terkait dengan dunia kesehatan. Dan siang hari ini bersama Dr. Krisna Agung Prabowo, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan kardiovaskular yang berasal dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang ya. Nah, silakan yang ingin bertanya, Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami 081334183554 ya. Anda bisa berkonsultasi langsung dengan beliau, dan tentunya buat yang nanti kita akan pilihkan 2 orang penanya beruntung untuk mendapatkan hadiah souvenir dari RSI Aisyah Malang. Ini ada pertanyaan dokter dari Pak Budi. Apakah ada makanan tertentu yang bisa membantu melancarkan aliran darah untuk memperkuat dinding pembuluh darah? Nah, ini. Ya, salah satu penyebab dari kerusakan dinding pembuluh darah itu adalah radikal bebas ya. Makanan-makanan yang mengandung zat-zat radikal bebas ya. Salah satu makanan yang sangat mensupport untuk dinding pembuluh darah adalah makanan-makanan yang dia tidak mengandung radikal bebas ya. Makanan-makanan organik ya, kemudian sayuran hijau ya, kemudian makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin ya, mineral. Nah, ini yang akan memperkuat, memperbaiki dinding pembuluh darah ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang berlemak jenuh ya. Kemudian makanan-makanan yang berkalori cukup tinggi ya, sementara kita juga tidak melakukan aktivitas untuk bisa membakar kalori itu ya. Maka disitulah peran penting kita untuk menjaga makanan tertentu tidak ada ya. Penelitian ya semua menuju ke makanan-makanan yang memang dia bersifatnya natural ya, tidak mengandung radikal bebas ya. Makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin ya, terutama pada sayur dan buah ya. Itu sangat sangat membantu untuk memetabolisme fat ya, karena makanan yang berserat tinggi ya tentunya akan banyak membantu untuk memperbaiki kondisi metabolisme lemak yang ada di dalam tubuh kita ya. Untuk mereka yang sudah memiliki penyakit dokter ya, seperti misalnya diabetes atau kolesterol atau hipertensi, apa langkah-langkah yang harus dilakukan ini dokter untuk supaya tidak berkembang menjadi gangguan vaskular yang lebih berat ini misalnya? Ya, tentunya mengatasi semua itu ya, karena itu semua faktor resiko terjadi gangguan pembuluh darah ya. Hipertensi tentunya tensinya juga harus diturunkan ya. Diabetes gula darahnya harus terkontrol baik ya, baik dengan exercise, dengan drug ya. Kemudian hiperkolesterol ya, asupan lemaknya kita pilih lemak-lemak yang mudah termetabolisme oleh tubuh kita ya, lemak-lemak nabati ya. Kemudian penggunaan medikamentosa untuk mengatasi kolesterol ini juga penting,
Kadang-kadang ini penyakit-penyakit kronik yang kadang-kadang kita tidak sabar gitu ya. Udah merasa labnya bagus ya sudah. Berhenti gitu ya. Untuk maintenance itu kadang-kadang ya sudah, kadang-kadang kita tidak, karena penyakit itu kadang-kadang tidak ada keluhan. Ya, kolesterol tinggi ya, kadang-kadang nggak ada keluhan. Tiba-tiba udah ada sumbatan aja. Nah, itu yang kita harus aware. Ya. Peran olahraga itu seperti apa, dokter? Dan olahraga yang seperti apa yang sebetulnya bagus ini untuk menjaga kesehatan kita, terutama terkait dengan pembuluh darah tadi itu? Ya, jadi untuk olahraga tentunya itu yang paling bagus adalah yang dia semua otot-otot di kaki, otot-otot di tubuh kita ini kita aktifkan, dan dia tidak banyak weight bearing ya, atau menyanggah tubuh ya. Salah satunya berenang ya. Berenang itu semua otot itu aktif. Otomatis dengan aktifnya otot tadi, maka aliran darah ke situ juga akan terstimulan ya. Terus kemudian aliran baliknya juga terstimulan ya. Bersepeda ya boleh, atau jogging kecil ya, jogging ringan ya, tidak terlalu diforsir, sehingga kadang-kadang yang berlebihan itu tentunya itu yang apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Salah satunya olahraga ya, walaupun bersepeda, tapi kalau maksa hari ini harus 150 kilo, nah itu efek yang lain yang muncul ya. Tetap semuanya harus seimbang ya, tidak berlebihan seperti itu ya, dokter. Ya. Nah, sekarang kita bicara masalah teknologi nih, dokter ya. Teknologi terutama di dunia kesehatan yang terkait dengan apa yang dokter pelajari ini. Bisa dijelaskan ini, dokter, tentang apa ini? Mungkin prosedur modern ya, apa saja yang digunakan biasanya untuk menangani gangguan-gangguan pembuluh darah ini, dokter? Ya, sekarang itu sudah cukup canggih ya, terutama saya belajar banyak teknologi dari China kemarin tuh. Untuk pembuluh darah ini bedahnya sudah tidak bedah terbuka lagi. Hampir 80% masalah pembuluh darah itu diselesaikan dengan endovaskuler. Atau dengan hanya luka tanpa operasi tanpa sayatan. Ya, jadi kalau seumpama ada varises, tidak mesti harus operasi terbuka. Cukup dengan memasukkan laser ke situ, kita perbaiki aliran darah baliknya. Ya, dengan laser. Atau dengan menggunakan microwave teknologi ya, untuk memperbaiki pembuluh darah aliran balik yang ada di kaki ya, CVI. Kemudian untuk gangguan pembuluh darah besar, itu kita bisa pakai EVAR ya, endovascular reconstruction untuk aneurisma aorta ya, gangguan di aorta. Pakai stent di situ. Karotis pun juga begitu ya. Tidak perlu harus disayat ya, cukup dengan satu tusukan jarum kita bisa benerin karotisnya, pembuluh darah yang ke leher, termasuk yang di kaki. Seringkali kan amputasi kaki itu tidak diperbaiki aliran darahnya. Awalnya hitamnya ada di jempol, diputus jempolnya, naik lagi. Oh iya, iya. Nah, sampai naik ke atas betis. Nah, itu memperbaikinya itu cukup dengan endovaskuler. Ya, kalau endovaskuler gagal baru operasi terbuka. Kita sambung bypass, kita yang pembuluh darah yang rusak kita lewati dengan pembuluh darah baru buatan yang kita lakukan penyambungan di sana. Ya. Itu proses semuanya itu berarti bisa juga lebih cepat ya, dokter ya? Iya, dengan endovaskuler itu kalau operasi terbuka sayatan itu butuh waktu lama recovery-nya. Kalau kadang bisa one day care. Pagi operasi, malam pulang. Ya. Kadang dengan pembiusan lokal aja. Masalah aorta yang besar itu hanya pembiusan lokal kadang-kadang bisa. Ini. Nah, teknologi ini insya Allah hadir di Malang nih. Nah, karena dokter kan di RSI Asia Malang. Nah, di RSI Asia Malang sendiri bagaimana, dok? Apakah ada layanan seperti itu, khususnya di bidang bedah vaskular dan endovaskular tadi itu? Nah, inilah branding yang akan kita buat di RSI. Di RSI kita punya kateter operation, ruang kateterisasi ya, yang menggunakan teknologi, kita bisa kerjakan itu di RSI. Makanya kami hadir di RSI salah satunya untuk mengutilisasi alat itu dan bisa dimanfaatkan untuk umat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi buat sahabat RDI,
satu-satunya nih di Jawa Timur, bukan satu-satunya, di Jawa Timur hanya ada 3 dokter. Salah satunya hanya ada di Malang, di RSI Aisyah Malang ya. Silakan Anda bisa manfaatkan ini layanan yang ini berarti, tapi di Malang sendiri hanya di RSI ya dokter ya, RSI Aisyah Malang ya. Yang menangani masalah itu dengan dokter seperti dokter ini Di ya. Saiful Anwar. Di sana ada ya. Iya. Tapi untuk Sebagai dokter rujukan provinsi ya. Iya, tapi dokternya yang khusus spesialis bedah dengan subspesialis. Ya, kami kebetulan di 3 tempat ya. Salah satunya di Saiful Anwar karena saya sebagai ASN ya. Di situ. Jadi berarti buat teman-teman semuanya, sahabat RDI maupun sahabat RSI, nggak usah jauh-jauh lagi di RSI Aisyah Malang. Anda bisa manfaatkan ini teknologi yang terbaru di dunia kesehatan ya, terutama yang terkait dengan tadi itu bedah vaskular dan endovaskular tadi ya. Oke dokter, ini nggak terasa waktu kita sudah mepet banget ini. Tapi sebelum kita tutup nih dok, ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat RDI dan juga sahabat RSI terkait dengan kepedulian ya, menjaga aliran kehidupan yang ada dalam tubuh kita nih, terutama terkait dengan pembuluh darah tadi nih dokter. Iya. Baik sahabat RDI, mungkin closing ya, closing statement atau mungkin kita saat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah iman adalah sehat. Maka kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat sehat ini dengan menjaganya. Nah, salah satunya adalah yang paling penting dari organ kita adalah organ pembuluh darah. Nah, ini yang harus salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah adalah kita menjaga kesehatan pembuluh darah kita dengan cara tadi ya, hidup dengan cara sehat ya, baik itu dalam sisi diet, baik sisi activity ya, kemudian tentunya dengan ibadah kepada Allah, itu juga cara hidup sehat. Kemudian yang kedua, begitu ada kelainan jangan tunda, seperti yang kami sebutkan ya tadi, segera untuk aware terhadap kelainan itu dan sebelum penyakitnya jatuh pada stadium yang lebih lanjut. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Krisna, waktunya dan ilmunya sudah dibagikan ke kita semuanya nih. Mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang sadar ya akan pentingnya menjaga kesehatan pembuluh darah ini dokter. Baik. Salam buat semua teman-teman yang ada di RSI Aisyah Malang, dan juga semoga pembangunan gedung RSI Aisyah Malang ini bisa segera terwujud, segera selesai. Sudah nggak sabar ini nunggu ini. Kita lihat dari, kalau kita keluar dari lokasi RDI sudah mulai kelihatan itu. Baik, sahabat RDI, luar biasa sekali ngobrol kita dengan Dr. Krisna Agung Prabowo, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Jangan lupa kalau ada yang ingin datang ke RSI Aisyah Malang, silahkan. Alamatnya ada di Jalan Sulawesi nomor 9. Nomor 16 ya. 9 dari mana itu tadi? Ya, nomor 16 ya. Yang sekarang kalau Anda ke sana memang sedang dilakukan pembangunan, dan insya Allah itu kira-kira berapa lama lagi? Setahun lagi? Gak nyampe ya dok ya? Gak nyampe ya? Tahun ini selesai, Masya Allah ya. Paling nggak lu nggak tahu ini tahun depan ya, karena sekarang sudah bulan November nih. Baik, sahabat RDI, jangan lupa program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, hadir setiap hari Selasa dari jam 1 sampai jam 2 siang ya. Silakan Anda catat dan agendakan ya acara ini, dan silakan disebarluaskan. Buat Anda yang mungkin baru saja nonton, terlambat mendengarkan, Anda bisa saksikan program ini lewat channel YouTube kami, atau juga ya di YouTube ya, yang bisa dilihat tonton ulang ya. Kemudian bisa sebarluaskan sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat di program kita. Dan ingat sahabat RDI, hidup ini mengalir seperti darah dalam tubuh ya. Jika alirannya tersumbat, semangat pun bisa berhenti. Maka jaga aliran hidup kita ini, aliran darah kita, aliran hidup kita ini dengan pola makan sehat, gerak aktif, dan hati yang selalu bersyukur. Saya Zulkifli pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung. Terima kasih dokter. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang.
Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.